salat Isya dan tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, berkhusus nikmat iman Islam. Sehingga alhamdulillah sampai malam ke-27 Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala masih memperkenankan kita untuk melakukan aktivitas hidup dan aktivitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga seluruh rangkaian ibadah kita, baik saum kita, puasa kita, tarawih kita, sedekah kita, dan amal-amal soleh yang lainnya, mudah-mudahan Allah bergandakan pahala untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita sampaikan kepada qudwah berhasanah, contoh panutan kita yang telah menyelamatkan umat manusia dari kejahilian, kebodohan, kerusakan moral, kehancuran akidah. Allah Subhanahu wa taala utus seorang manusia yang mulia yang memiliki akhlakul karimah, yaitu junjungan kita baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat, semoga salam dan sejahtera tersampaikan kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, para tabi'in dan kita umatnya hingga akhir zaman. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa Ramadan disebut juga dengan syahrul syiyam, bisa disebut juga dengan syahrul Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Bisa juga disebut dengan syahrul tarbiyah, bulan pembinaan, bahwa di bulan Ramadan ini kita benar-benar dididik oleh Allah Subhanahu wa taala agar menjadi manusia-manusia yang mulia, manusia-manusia yang memiliki ketaatan, ketundukan, kepatuhan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Ramadan juga disebut dengan syahrul jihad, bulan perjuangan, bahwa di bulan Ramadan ini untuk mencapai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita korbankan semuanya, kita curahkan semuanya, kita kerahkan semuanya, potensi-potensi yang kita miliki, baik pikiran, tenaga, bahkan malkiah kita, harta kita. Kita memiliki kesungguhan yang luar biasa di bulan Ramadan ini. Dan di bulan Ramadan ini ada salat sunnah yang 11 bulan yang lain tidak ada. Ini tentunya harus diperjuangkan agar kita istiqomah untuk menghidupkan qiyamul lail, salat-salat malam kita, salat tarawih, ada qiyamul lail di luar bulan Ramadan, salat tahajud. Tentunya ini harus dibiasakan qiyamul lail di 11 bulan yang akan datang yang kita jalankan nanti. Dan ini tentunya perlu kesungguhan, perlu jihad fisabilillah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk memelihara kemuliaan kita, untuk memelihara ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Ramadan ini tujuannya Allah ciptakan buat kita, kemudian kita laksanakan Ramadan ini dengan penuh kesabaran dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka kita ingin mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala yang kelak nanti kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita hidup selamanya di akhirat, kemudian Allah masukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah
Masjid As-Salam ada satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW agar kita istiqomah dalam keislaman kita. Ya muqallibul qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hati kami pada agamamu. Hanya Islam yang bisa menyelamatkan manusia. Hanya Islam yang bisa memberikan kebahagiaan di dunia wal akhirah. Hanya Islam yang bisa menyebarkan rahmatan lil alamin, penuh dengan kasih sayang, bukan hanya kepada sesama muslim, tetapi Rasulullah SAW ajarkan kepada kita rahmatan lil alamin buat seluruh alam. Buat seluruh alam. Kalau kita punya tetangga non muslim, kemudian dia minta pertolongan kepada kita, dia membutuhkan bantuan kepada kita, maka Rasulullah SAW ajarkan kepada kita bantu dia untuk meringankan bebannya. Apalagi kalau saudara-saudara kita yang seiman, seakidah, kemudian dia meminta bantuan kepada kita dan dia butuh pertolongan, maka kita sebagai satu tubuh, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka kita wajib hukumnya untuk membantu saudara-saudara kita untuk meringankan beban mereka, sehingga insya Allah terselamatkan akidah mereka, insya Allah terselamatkan keislaman mereka. Karena terkadang ada saudara-saudara kita yang murtad, yang mereka keluar dari agama Islam karena tidak ada saudara-saudaranya yang membantu dan menolongnya. Kemudian datanglah orang-orang di luar Islam membantu mereka, memberikan beasiswa, mensejahterakan keluarganya dan lain sebagainya, yang pada akhirnya mereka pindah agama. Nah, ini di bulan Ramadan adalah bulan kepedulian buat kita. Kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa, menahan lapar dan haus, kemudian kita peduli kepada saudara-saudara kita untuk menolong. Fastabiqul khairat, tidak. Tolong menolong di dalam kebaikan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya ini butuh jihad, perjuangan yang tinggi. Kompak kita berjamaah, ya. Karena kalau membantu kita satu orang kita agak kelelahan, tapi kalau berjamaah kita bantu bersama-sama, insya Allah beban yang berat akan menjadi ringan. Dan inilah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berjuang di jalan Allah, kemudian mereka berjuangnya bersama-sama dalam barisan yang teratur, dalam saf-saf yang teratur, kokoh seperti bangunan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan cinta kepadanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an surat As-Saff ayat 4. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berjuang di jalan Allah dalam barisan yang teratur, kompak, saling bantu-membantu, saling bahu-membahu. Kalau ada kesalahan saudara kita, kemudian ia nasihati, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nasihati di dalam kebenaran dan kesabaran agar mereka tetap dalam akidahnya, tetap dalam keimanan dan keislamannya. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang seperti ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ibaratkan orang-orang seperti ini seperti bangunan yang tersusun kokoh, kuat, barisannya rapih, kuat, bersatu. Dan ini juga salah satu pengamalan Pancasila, sila ke-3, Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Maka insya Allah orang-orang yang beriman kepada
kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bisa mengamalkan ini apabila orang-orang yang beriman ini berpegang teguh kepada Al-Qur'an. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah, wa la tafarraqu, jangan bercerai-berai, jangan berpecah belah. Jangan saling bermusuhan, jangan saling menyalahkan satu sama lainnya, tapi harus saling mengokohkan, menguatkan. Kalau kita punya kesalahan, kemudian orang lain menasihati kita, itu sesungguhnya dia mencintai kita. Dia sedang menyayangi kita agar kita istiqomah. Istiqomah di dalam akidah dan keimanan keislaman kita. Justru kita harus berterima kasih, alhamdulillah masih ada orang yang memperhatikan kesalahan kita, kemudian ia menasihati dengan penuh kelembutan, penuh kasih sayang, kebaikan. Insya Allah, kalau kita sama-sama kerjakan seperti ini, sebagaimana yang Rasulullah contohkan, menjadi pemaaf dan selalu memaafkan kesalahan orang lain, insya Allah kita menjadi satu barisan seperti bangunan yang tersusun kokoh. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan dikatakan bulan jihad pun, kalau kita kembali membaca sejarah perjuangan umat Islam, bahwa di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan kemenangan kepada kaum muslimin di dalam perjuangannya. Kita kenal yang pertama Rasulullah SAW ikuti, mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk berperang melawan orang-orang kafir Quraisy. Itu terjadi pada bulan Ramadan. Sudah ada perintah puasa, yaitu pada tahun kedua Hijriah. Rasulullah SAW mendapatkan perintah untuk perang, yaitu perang Badar di tahun kedua Hijriah ini. Dalam keadaan lapar, dalam keadaan haus, dalam keadaan berpuasa, tapi justru semangat jihadnya luar biasa tinggi, karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk mendapatkan ketakwaan kepada Allah, untuk mendapatkan posisi menjadi hamba Allah yang mulia. Maka apapun keputusan Allah, apapun perintah Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun, maka Rasulullah dengan para sahabat melaksanakan sami'na wa ata'na. Dia dengar perintah Allah kemudian dijalankan dengan penuh kesungguhan, ingin mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bayangkan bagaimana jumlah kaum muslimin pada waktu itu masih sedikit dibandingkan dengan orang-orang kafir Quraisy yang jumlahnya 1000. Sedangkan kaum muslimin pada waktu itu hanya 313 orang melawan 1000 orang dengan perlengkapan senjata yang begitu lengkap. Kaum muslimin tidak siap, tetapi karena perintah Allah Subhanahu wa taala kemudian dilaksanakan perintah Allah tersebut. Dengan penuh semangat jihad fisabilillah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka banyak juga sahabat-sahabat Nabi yang gugur di medan perang. Maka dengan perjuangan dengan jihad fisabilillah untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka dengan penuh kesabaran dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan. Maka Ramadan ini kalau kita ingin mendapatkan menjadi orang-orang yang menang di dalam Universitas Ramadan ini, harus ada ruh jihad kita. Apalagi ini malam 27, malam di mana banyak hadis meriwayatkan bahwa Lailatul Qadar itu turun di malam 27. Mudah-mudahan kita bisa i'tikaf. Dan ini perlu kesungguhan perjuangan untuk mendapatkan malam kemuliaan
malam kemuliaan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Karena di malam Lailatul Qadar itu Allah turunkan para malaikat yang dipimpin oleh malaikat Jibril ke bumi ini untuk mengatur urusan manusia. Maka mudah-mudahan ketika kita mendapatkan Lailatul Qadar, mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita menjadi hamba-hamba Allah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi manusia-manusia yang ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan di tempat yang mulia. Kemudian 6 tahun berikutnya setelah perang Badar di tahun 2 Hijriah itu, tepatnya pada tanggal 8 Hijriah, kemudian Rasulullah SAW bersama para sahabat itu menaklukkan kota Mekah, Fathul Mekah. Di dalam menaklukkan kota Mekah tidak ada peperangan. Tidak ada peperangan. Mereka orang-orang kafir Quraisy dengan melihat akhlak Rasulullah SAW dan kaum muslimin yang masuk ke kota Mekah, tidak ada rasa kebencian, tidak ada rasa permusuhan. Yang ada di dalam hati mereka adalah kecintaan mereka kepada saudara-saudaranya. Subhanallah. Yang dulunya Rasulullah dengan para sahabat diusir dari kota Mekah orang-orang kafir Quraisy, tetapi ketika datang berbondong-bondong kaum muslimin ke kota Mekah, itu justru yang ada di dalam hatinya adalah kecintaan. Agar mereka orang-orang kafir Quraisy sadar, kemudian Allah berikan hidayah dan mereka bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan dan Allah berikan hidayah. Allah pancarkan hidayah ke dalam hati-hati kaum Quraisy dan mereka berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Maka turunlah ayat Allah surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Allah di dalam ayat ini mengingatkan ketika kamu melihat mereka berbondong-bondong masuk Islam, maka bertasbihlah, bertahlil, bertahmid. Bukan koya-koya, bukannya hura-hura. Kalau kita mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala, maka yang diucapkan adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Karena sesungguhnya kemenangan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia hanya berjuang, berjihad, berikhtiar, semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam catatan perjuangan bangsa Indonesia, di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan. Allah berikan kemerdekaan kepada bangsa ini. Tepatnya pada tanggal 9 Ramadan, hari Jumat, diproklamirkanlah kemerdekaan Indonesia di Pegangsaan Timur nomor 56, Menteng, oleh Bung Karno dan Hatta. Diproklamirkan kemerdekaan bangsa Indonesia di bulan Ramadan. Berarti Ramadan ini adalah memang bulan jihad fisabilillah. Tidak ada alasan kemudian berlapar-lapar, berhaus-haus, kemudian dia bermalas-malasan. Tidak. Justru di bulan Ramadan semakin meningkat aktivitas ibadahnya, aktivitas semangat jihadnya, semakin bertambah amal ibadahnya. Ini menjadi pelajaran buat kita, para generasi-generasi kita sekarang ini. Kalau kita baca sejarah-sejarah perjuangan Islam, maka bulan Ramadan ini harus menjadikan momentum buat kita untuk jihad fisabilillah. Maka Allah Subhanahu wa taala menawarkan kepada kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang beriman, yaitu menawarkan bisnis. Allah menawarkan bisnis kepada kita, yang apabila bisnis ini dijalankan maka kita akan terhindar dari azab yang sangat pedih. Tercantum di dalam surat As-Saff ayat 10. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Maukah kamu, kata Allah, aku tunjukkan kepada suatu perniagaan, perdagangan atau bisnis yang apabila kamu kerjakan kamu akan
terhindar dari siksa yang amat pedih. Bisnis apa yang Allah tawarkan? Yang pertama, tu'minuna billah, beriman kepada Allah, wa rasulihi, dan beriman kepada Rasulnya. Kemudian apa lagi? Kita korbankan harta dan jiwa kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka bisnis ini sudah dijalankan oleh Nabi, oleh Rasulullah SAW, oleh para sahabat, oleh para pengikut-pengikutnya, dan negeri ini yang melahirkan para ulama, para pejuang-pejuang Islam yang telah memerdekakan bangsa Indonesia. Mereka telah menjalankan bisnisnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa keuntungan bisnis yang bisa dijalankan oleh kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fil jannati 'adn. Dzalikal fawzul 'azim. Keuntungannya adalah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Dan Allah akan masukkan kita ke dalam surga Aden yang mengalir sungai-sungai di dalamnya, dan kita abadi di dalamnya. Dan satu lagi, janji Allah Subhanahu wa taala buat orang-orang yang menjalankan bisnis dengan Allah ini adalah wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiris sabirin. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemenangan, dan kemenangan itu sangat dekat bagimu. Wa basyiril mu'minin, dan pertolongan untuk orang-orang mukmin. Semoga kita menjadi pemenang-pemenang di bulan Ramadan ini, meraih kemuliaan, meraih ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga 11 bulan yang akan datang mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, Allah berikan kesehatan, dan kita bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita mati dalam husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.